Yo guys, welcome back everyone to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Teman-teman, harga Bitcoin memang kelihatan masih terus saja pelemahan yang terjadi di sini. Akan tetapi sahabat Black Cuan, ada Justin Sun yang ingin memborong semua Bitcoin yang dimiliki oleh Jerman, karena sekarang ini tampaknya itu selain Mt. Gox, ada Jerman yang ikut lepas barang dan menyebabkan terjadi penurunan. Dan seperti apa beritanya akan kita bahas di update video kali ini. Dan teman-teman, yang pertama dulu di sini berkaitan dengan penurunan harga kita perhatikan dulu di sini bahwa Mt. Gox Wallets ini sudah mulai memindahkan aset, dimulai dari 2 small BTC transaction. Teman-teman, kalau kita perhatikan dari The Block di sini bahwa wallets ini sebenarnya wallet kecil. Kalau kita perhatikan kayak dia lagi ngetes air gitu kan. Karena sahabat Black Cuan, Mt. Gox ini bagian yang kecil walletsnya ini, tetapi sudah jelas ini menurut Arkham itu dia ke exchange-nya Bitbank. Ada beberapa exchange yang akan menjadi tempat ya pembayaran untuk para nasabah dari Mt. Gox tersebut, seperti Kraken, Bitstamp, SBI, VC Trade, dan Bitbank, serta BitGo di sini sahabat Black Cuan. Tetapi untuk transaksi besarnya di sini dari wallet utamanya itu masih belum ada, terutama dari 3 wallets besar dikatakan oleh The Block di sini. Apakah ini sedang testing the water atau sekedar cuma nakut-nakutin saja? Mari kita tunggu seperti apa kedepannya dari si Mt. Gox di sini. Kemudian sahabat Black Cuan, berkaitan dengan Jerman yang punya koleksi 50.000 Bitcoin dan dia ingin lepas kayaknya semua Bitcoinnya si Jerman ini, atau seperti itulah spekulasi beritanya. Kali ini ada Tron founder Justin Sun yang menawarkan untuk membeli semua Bitcoin yang dimiliki oleh Jerman di sini untuk meminimalisir impact di market, dampak di market tersebut. Teman-teman, Justin Sun ini merupakan founder dari Trons dan dia ini punya aset yang cukup banyak ya. Akan tetapi 50.000 Bitcoin itu juga jumlah yang tidak sedikit sahabat Black Cuan. Kalau dia mau borong ini gimana ceritanya? Jadi semisalnya ini beneran ini si Justin Sun akan membeli semua Bitcoin itu, maka menurut saya di sini ya, selain dari keuangannya dia yang memang kaya Justin Sun ini, tetapi membeli 50.000 Bitcoin itu juga butuh dana yang besar seperti saya katakan di awal tadi, maka kemungkinan dia akan mengandalkan pendanaan eksternal. Dalam hal ini bisa melalui pinjaman maksud saya, kemitraan ataupun penjualan saham dan jual aset lainnya dia untuk beli si Bitcoin ini, atau bisa juga ya nanti itu dia melalui semacam pembelian bertahap mungkin bisa dilakukan untuk Bitcoin ini supaya bisalah seperti tujuannya dia itu untuk meminimalisir dampak kepada harga di pasar, dan juga seperti dikatakan oleh dia ingin negosiasi juga kan dengan pemerintahan Jerman. Jadi mungkin ya sahabat Black Cuan, Justin Sun akan bernegosiasi dengan mereka, kemudian menetapkan model pembeliannya itu seperti apa, misal dengan penawaran harga yang barangkali lebih fleksibel ataupun waktu pembayarannya itu lebih lama. Seperti itu ya kemungkinan besarnya apabila memang benar dan serius Justin Sun akan membeli semua Bitcoin tersebut, sahabat Black Cuan. Apabila kalian punya pendapat lain di sini mengenai niat dari Justin Sun untuk menstabilkan harga di sini, sahabat Black Cuan, coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Selanjutnya, apabila kita melihat ke potensi ya untuk TA di sini mengenai pergerakan harga si Bitcoin, sahabat Black Cuan, untuk time frame yang 4 jam di sini, harga Bitcoin itu pernah ini turun tadi itu ya di level 56.900, dan sahabat Black Cuan, ini sama dengan yang pernah terjadi di akhir April menjelang Mei pada saat itu, dan terjadi bounce sampai level ke 70-an ribu, dan sekarang ini kita mengunjungi lagi bottom tersebut
yang artinya sudah 3 kali ini berada di harga yang sama untuk ngetes dia di sini. Dan apabila terjadi bounce di sini, kemungkinan besar masih lemah sehingga diekspektasikan akan turun untuk ngetes support di area 51.000, 52.000. Dan saya ekspektasi 56 ini bertahan sahabat Black Cuan sehingga dia bisa terjadi semacam double bottom di sini dan dia akan melanjutkan harga ke sini sahabat Black Cuan. Itu ekspektasi saya, tetapi dengan kondisi pasar seperti ini saya tidak bisa bicara banyak apakah model ini akan benar-benar terjadi atau harga ini malah akan langsung ngetes ke area 51.000, 52.000. Apabila kalian punya prediksi ataupun penjelasan opini lah mengenai hal ini, jangan ragu menuliskan di kolom komentar. Dan teman-teman, apabila kalian suka dengan konten Black Cuan juga ya, melalui kesempatan ini, berikan like ke video kali ini ataupun berkomentar. Dan jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe. Sahabat Black Cuan, kita lanjutkan di sini untuk total market kripto ya. Untuk market cap semua aset di sini. Dia pernah ngetes di sini dalam beberapa waktu belakangan ini di level 2 triliun dolar sahabat Black Cuan. Apabila ini hold di atas support ini, maka all is well. Kita akan lanjut lagi bull runs ini sahabat Black Cuan untuk total market cap di semua koinnya di sini. Dan jangan sampai dia jebol di sini karena itu bisa akan mencari support baru lagi dia di sini nanti. Bisa jadi di area 1,6 ini merupakan wilayah support baru yang akan dites untuk si total market cap di sini sahabat Black Cuan, dan ekspektasi kita dia lanjut. Kemudian kenapa saya masih yakin dia akan lanjut di sini meskipun skenario buruk yang kita lihat sekarang ini sahabat Black Cuan. Saya melihat ya bahwa ada semacam kemiripan yang selalu terjadi di halving Bitcoin di sini. Apakah kali ini halving event itu akan menyelamatkan harga Bitcoin? Kita di sini sudah 75 hari. Kalau sekarang itu sudah 76 ya. Jadi 76 hari menuju ke 90 harinya si Bitcoin pasca halving, di mana pada riwayat yang sebelumnya di 90 hari, kurang lebih seperti itu, 90 hari pasca halving, Bitcoin itu terjadi kenaikan sahabat Black Cuan seperti yang kalian bisa lihat di sini. Untuk 88 bars di sini menuju ke 90 itu dia terjadi kenaikan seperti ini. Dan kita ekspektasikan dari 15 hari atau 14 hari yang tersisa kita di sini itu bakalan kemana untuk harga si Bitcoinnya. Saya ekspektasi dia akan membuat ATH baru di akhir Juli ini. Itu ekspektasi saya di sini sahabat Black Cuan, karena kita ini berada di momen bull runs dan kita sudah menunggu momen ini selama 4 tahun gitu kan. Jadi kalau misalnya kita patah semangat ini, kemudian kita melihat harga ini, wah turun terus ini, panik gitu kan. Ya jadinya ini adalah bull runs yang terburuk yang pernah ada. Hanya saja apabila 3 kali sudah bull runs ini terjadi dengan siklus 4 tahun yang sudah terjadi, masa sih yang keempat ini tidak terjadi? Itu yang saya yakini dalam hal ini sahabat Black Cuan. Kemudian untuk menambah semacam semangat kita di sini, secara historis juga Bitcoin itu akan terjadi kenaikan di tahun ini. Jadi setelah kita melihat kenaikan harga di 73-74 ribu yang sempat terjadi sahabat Black Cuan, sekarang ini ada sisi data yang mengeluarkan reports-nya dia bahwa di tahun 2024 ini Bitcoin sekali lagi akan menembus ke ATH barunya atau menciptakan ATH barunya, karena menurut riwayat yang mereka paparkan di sini bahwa dalam 12 sampai 18 bulan ke depan pasca halving itu terjadi puncak harga Bitcoin. Oleh karena itu sekarang ini masih belum bull runs ini menemukan puncak yang sebenarnya sahabat Black Cuan. Jadi kalau misalnya ditakut-takutin nih bakalan turun sampai 10K, sahabat Black Cuan, please kita tetap strong di sini, remain strong, jangan FOMO dan jangan panik juga dengan keadaan seperti ini. Kalian bisa tutup aja dulu aplikasinya,
Nggak usah lihat-lihat market dulu, nonton Black Cuan saja sambil kita santai-santai minum kopi, sahabat Black Cuan. Kemudian apabila market ini akhirnya nanti akan kembali, ada dua koin yang mungkin patut ya untuk kita pantau di sini selain dari altcoin-altcoin yang lain itu yang banyak yang juga punya potensi kenaikan yang akan besar juga. Di sini ada Ethereum, sahabat Black Cuan, yang memang kondisinya itu lagi lagging. Padahal sebentar lagi Ethereum spot ETF itu akan keluar. Dan di sini diperbandingkan dia dengan Nasdaq 100 di sini yang sudah terjadi kenaikan, sementara si Ethereum-nya ini sedang dalam posisi terkonsolidasi dan tampaknya fase-fase ini dianggap sebagai area-area akumulasi untuk si Ethereum sebelum akhirnya nanti akan terjadi kenaikan di harganya si Ethereum ini, sahabat Black Cuan. Apabila kalian punya Ethereum dan kalian ingin melihat seperti apa pergerakan Ethereum, sabar. Itu kuncinya, sabar. Lihat dulu market ini atau kita sambil mengisi waktu dengan rileks, menikmati alam, pergi ke pantai kayak gitulah, ngopi-ngopi, seperti itu sahabat Black Cuan. Dan altcoins yang berikutnya, yang keren di sini adalah Solana. Solana ini sahabat Black Cuan, baru dia akan bounce ini apabila dia sentuh support lagi sekali di sini. Jadi sebenarnya ini supportnya sudah disentuh ini beberapa kali ya. Dia sebagai resisten itu 2 kali di area 120-an dolar di sini atau exactly numbernya di sini di area 121 dolar, 2 kali sebagai resisten, 3 kali sebagai support di sini yang terjadi di kisaran April, Mei, kemudian terjadi juga di Juni dan dia terjadi bounce dan ternyata belum bisa menembus resisten untuk downtrend yang terjadi semenjak di harga 180-an untuk si Solana ini. Jadi ekspektasinya Solana ini akan mengetes dulu di 121 dan ini merupakan area pembelian terbaik ya menurut CryptoPanther di sini. Jadi kalau misalnya sahabat Black Cuan percaya bahwa bull run sini masih akan terus berlanjut, dua koin ini, Ethereum dan Solana, merupakan dua koin yang punya potensi besar untuk terjadi kenaikan. Selain dari yang lain-lainnya, maksud saya di sini ada altcoins yang banyak itu kan, tetapi ini yang besarnya di dalam 10 besar itu sahabat Black Cuan. Dan untuk di Black Cuan sendiri tetap ya, selain Bitcoin dan Ethereum ataupun Solana sekarang ini kita tambahkan GameFi dan AI, dan saya ingin melihat bull runs ini seperti apa ke depan ini dalam waktu 10 bulankah ataupun sampai tahun depan lah di 2025 di 18 bulan ke depan seperti yang dikatakan oleh sisi data tadi itu seperti apa pergerakan dari Bitcoin, Ethereum, Solana, GameFi dan AI. Untuk sekarang ini kita minum kopi dulu, santai dulu sahabat Black Cuan, jangan FOMO, jangan panik. Dan untuk sisanya kita tetap let's enjoy the ride guys. Terima kasih telah menonton. Salam Black Cuan. Peace, my friend.